Umumnya, cairan itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Namun, jika jumlahnya terlalu tinggi, hal itu bisa memicu gangguan seperti GERD. Lalu, apa saja sih gejala asam lambung naik? Halo sahabat sehat, selamat datang di channel Mo Sehat. Hari ini Mimo akan membahas topik yang sering kita alami di kehidupan, yaitu tentang gejala asam lambung yang sering diabaikan. Sahabat sehat pasti penasaran kan? Nah, sebelum Mimo melanjutkan videonya, bagi sahabat sehat yang baru datang di channel Mo Sehat, selamat datang ya. Channel ini berisikan tentang Q&A dan informasi seputar kesehatan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar sahabat sehat mendapat update terbaru dari channel ini. Nah, gejala asam lambung naik yang muncul bisa bervariasi. Tanda yang paling umum adalah nyeri di ulu hati. Penyakit asam lambung terjadi saat cairan asam klorida atau HCl dalam lambung yang terlalu tinggi yang bisa memicu rasa tidak nyaman. Umumnya, cairan itu berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Namun, jika jumlahnya terlalu tinggi, hal itu bisa memicu gangguan seperti GERD. Kondisi itulah yang sering disebut sebagai penyakit asam lambung. Lalu, apa saja sih gejala asam lambung naik? Yang pertama, nyeri pada ulu hati. Kondisi ini ditandai dengan sensasi terbakar di dada, tepat di belakang tulang dada yang terjadi setelah makan. Nah, bisa juga berlangsung selama beberapa menit atau beberapa jam. Nyeri dada ini akan terasa terutama setelah membungkuk atau berbaring. Nah, ini bisa disertai dengan sensasi terbakar di tenggorokan. Jika nyeri dada disertai dengan sesak napas atau nyeri rahang atau lengan, segera dapatkan bantuan medis. Nah, itulah mungkin salah satu gejala serangan jantung. Yang kedua, regurgitasi. Sekitar 80% pengidap GERD juga mengalami regurgitasi. Itu adalah kondisi saat makanan yang tidak tercerna dalam asam lambung naik kembali dari lambung ke kerongkongan. Itu biasanya terjadi saat bersendawa dan merasakan sedikit makanan terakhir yang dikonsumsi, tapi seperti bercampur dengan muntahan. Makan dalam porsi besar, berolahraga, atau membungkuk setelah makan dapat memicu regurgitasi. Namun bisa juga terjadi secara tiba-tiba. Yang ketiga, rasa asam di mulut. Rasa pahit bisa menyebabkan bau mulut. Hal ini biasanya terjadi bersamaan dengan regurgitasi. Lalu yang keempat, kesulitan menelan. Gejala asam lambung ini disebut sebagai disfagia. Kondisi ini membuat makanan membutuhkan waktu lebih lama untuk turun dan terasa seperti makanan tersangkut di kerongkongan. Hal ini disebabkan oleh kerusakan jaringan esofagus akibat GERD, yang dapat menyebabkan esofagus bagian bawah mengejang, menimbulkan bekas luka dan menjadi lebih sempit. Yang kelima, batuk kronis. Ketika sejumlah kecil asam mencapai dan sedikit terhirup ke dalam laring yang berfungsi sebagai saluran udara ke paru-paru. Yang keenam, suara serak dan sakit tenggorokan. Ketika asam lambung naik ke kerongkongan, hal itu dapat mengiritasi pita suara. Hal ini sering kali lebih buruk di pagi hari setelah berbaring sepanjang malam dan mungkin mereda di siang hari. Iritasi terus-menerus ini juga bisa membuat tenggorokan terasa sedikit sakit. Yang ketujuh, mual dan muntah. Gejala asam lambung naik yang juga banyak dikeluhkan adalah mual dan muntah. Rasa mual yang tidak tertahankan bisa menyebabkan seseorang muntah. Yang kedelapan, bau mulut. Gejala asam lambung lainnya juga bisa berupa bau mulut. Asam lambung yang naik bersama sejumlah makanan bisa menahan sisa-sisa makanan hingga membusuk. Ini yang menyebabkan bau mulut meski sudah menyikat gigi. Yang kesembilan, penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan bisa terjadi jika mengalami penyakit asam lambung yang cukup lama. Nutrisi makanan mungkin tidak terserap dengan baik akibat asam lambung naik. Yang ke-10, anemia. Gejala asam lambung naik seperti anemia bisa terjadi saat tubuh kekurangan sel darah merah. Asam lambung dapat menyebabkan makanan tidak terserap dengan baik sehingga kandungan nutrisi untuk sel darah merah tidak dapat terserap. Dan yang ke-11, pendarahan. Asam lambung naik juga bisa menyebabkan peradangan dan perdarahan di bawah kerongkongan.
Kondisi ini sering dihubungkan dengan esofagitis atau radang kerongkongan. Dan untuk memudahkan sahabat sehat agar terhindar dari asam lambung, Mimo punya solusinya nih, yaitu dengan mengonsumsi Mosehat secara rutin 3 kali sehari. Karena Mosehat dengan kandungan Moringa oleifera, Habatus sauda, dan propolis pilihan sangat kaya akan zat besi, vitamin B kompleks, vitamin C, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu kita tetap fit dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari asam lambung. Sekian dari Mimo, jika menurut sahabat sehat video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Mosehat, solusi hidup sehat.